Selamat datang di video analisis putusan perkara pilot PT Samudra Karya Energi dengan nomor putusan 21 pilot 2015 PN Niaga Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Silvani, seorang mahasiswi hukum Universitas Internasional Batam dengan NPM 1951108 di kelas 5 IHMB. Selanjutnya, mari kita dalami kasus posisi daripada putusan ini. Dalam putusan ini, pihak yang mengajukan pernyataan permohonan pilot itu adalah pihak kreditur, yang mana ada dua pihak yang mengajukan, yaitu Fahrudin, seorang direktur CV Berkah Ibu, yang kemudian dalam putusan disebut pemohon pilot 1. CV Berkah Ibu adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang general supplier dan juga kontraktor. Kemudian ada kreditur kedua, Jalil Jamaluddin, seorang direktur dari CV Putri Persada yang kemudian dalam putusan disebut pemohon pilot 2. CV Putri Persada adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang general kontraktor dan supplier. Kemudian untuk termohon pilot dari putusan ini adalah PT Samudra Karya Energi atau PT SKE. PT Samudra Karya Energi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi, di antaranya sebagai penyalur bahan bakar minyak tanah solar dan minyak pelumas atau oli. Sekarang kita akan masuk ke kronologi daripada kasus yang mendasari putusan ini. Kreditur 1 atau pemohon pilot 1 ini memiliki piutang tagihan terhadap PT SKE, dalam hal ini adalah termohon pilot yang sudah jatuh tempo sebesar 120 juta rupiah. Tagihan ini bisa ada karena kreditur 1 atas perjanjian kerjasama dengan termohon akan mensuplai kebutuhan ban mobil tangki milik termohon sebanyak 50 buah dan harga persatuannya adalah sebesar 3 juta rupiah per buah dengan total harga 150 juta rupiah dengan masa kontrak penyerahan ban selama 3 bulan, terhitung dari 4 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 5 Januari 2011. Termohon dalam kerjasama tersebut sudah memberikan DP atau uang muka kepada kreditur 1 secara tunai sebesar 30 juta rupiah atau sebesar 20% dari total harga ban. Dan sisanya sebesar 120 juta rupiah akan dibayar oleh termohon melalui cek Bank Mandiri nomor TH226324 dan cek tersebut dapat dicairkan oleh kreditur 1 pada tanggal 5 Januari 2011 atau pada saat seluruh ban yakni sebanyak 50 buah sudah diserahkan oleh kreditur 1 kepada termohon. Ketika kreditur 1 sudah memenuhi atau menyerahkan seluruh ban mobil kepada termohon sesuai dengan waktu yang sudah disepakati, maka kreditur 1 akan mencairkan cek tersebut. Namun waktu itu termohon melarang kreditur 1 untuk mencairkan cek itu dengan alasan dana yang ada di banknya masih belum cukup. Kemudian, termohon berjanji kepada kreditur 1 akan membayar atau menukar cek tersebut dengan uang tunai dalam jangka waktu sebulan, yaitu sekitar bulan Februari 2011. Namun ketika janji termohon tiba, termohon juga belum menukar cek itu dan juga belum membayar hutangnya kepada kreditur 1. Kreditur 1 dalam hal ini sudah beberapa kali mengirim tagihan invoice kepada termohon, tetapi tidak ada bayaran yang diterima oleh kreditur 1 dari termohon. Kreditur 1 bahkan juga sudah mengirim surat peringatan kepada termohon mengenai kepastian pembayaran tagihan tersebut. Namun, kreditur 1 tidak menerima tanggapan ataupun jawaban apapun dari termohon. Selanjutnya, untuk kreditur 2 atau pemohon pilot kedua, berdasarkan surat perjanjian kerjasama antara kreditur 2 dengan termohon, yaitu dengan SPK nomor 001 SPK PP strip SKE Romawi 6 11 tertanggal 7 Juni 2011, yang mana dalam SPK tersebut termohon akan menyewa alat berat berupa eskavator milik kreditur 2 selama 1 tahun. Nah,
Ini terhitung dari tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan 7 Juni 2012. Untuk harga sewa itu adalah sebesar 650 juta rupiah per bulan, dan cara pembayarannya dibayar di setiap akhir bulan berjalan. Jika pembayaran bulan berjalan tidak dilakukan, maka kontrak otomatis akan putus dan eskavator akan ditarik oleh kreditur 2. Termohon sendiri sudah membayar DP atau uang muka secara tunai kepada kreditur 2 sebesar 200 juta rupiah, sedangkan sisanya sebesar 450 juta rupiah akan dibayarkan oleh termohon kepada kreditur 2 melalui cek Bank Mandiri nomor TH 226325, yang mana cek tersebut dapat dicairkan oleh kreditur 2 pada tanggal 8 Juli 2011 atau pemakaian atau penyewaan eskavator sudah mencapai sebulan. Nah, setelah termohon memakai alat berat yang disewa dari kreditur 2 selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 sampai dengan tanggal 8 Juli 2011, dan sesuai dengan kesepakatan, maka pada tanggal 8 Juli 2011 seharusnya kreditur 2 itu bisa mencairkan cek tersebut. Namun, saat itu termohon meminta kepada kreditur 2 untuk tidak dulu mencairkan cek tersebut, karena dana termohon di bank yang bersangkutan masih belum cukup. Kemudian, atas penundaan pencairan cek tersebut, termohon berjanji kepada kreditur 2 akan menukar atau membayar cek tersebut secara tunai dalam jangka waktu paling lama 2 bulan, yaitu sekitar bulan September 2011. Namun ketika janji termohon tiba, tetap termohon belum juga menukar cek dan belum juga membayar hutang kepada kreditur 2. Kreditur 2 sudah beberapa kali juga menagih atau mengirim invoice kepada termohon, tetapi termohon tidak membayar hutangnya tersebut. Kreditur 2 bahkan sudah mengirim surat peringatan kepada termohon mengenai kepastian pembayaran tagihannya. Tetapi kreditur 2 juga tidak menerima tanggapan apapun dari termohon sendiri. Melalui kronologi kasus ini, bisa kita simpulkan bahwa total hutang yang belum terbayar dan harus dilunasi oleh termohon kepada pemohon pilot, baik itu pemohon pilot 1 atau 2, adalah sebesar 120 juta kepada kreditur 1 dan 450 juta kepada kreditur 2. Jika ditotalkan, hutang termohon kepada pemohon yang belum terbayar adalah sebesar 570 juta rupiah. Yang mana sejak berakhirnya kerjasama antara termohon dengan pemohon, termohon ini sama sekali tidak pernah membayar maupun mengangsur hutangnya tersebut. Akhirnya, kasus ini dibawa ke pengadilan untuk pengajuan permohonan pilot, dan berikut adalah pertimbangan hukum atau dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim. Termohon pilot tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian pemeriksaan pun dilanjutkan dengan tanpa hadirnya termohon pilot. Majelis hakim menyatakan bahwa permohonan pilot yang diajukan oleh para pemohon pilot sudah memenuhi syarat formil yang ditentukan undang-undang. Yang dalam hal ini seperti para pemegang kuasa dari para pemohon pilot yang sudah terbukti sebagai advokat yang sah yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pilot. Dalam hal ini, para kuasa yang ditunjuk oleh para pemohon pilot adalah H. Hairudin Masaro SH dan Nazwir Saza SH. Selain itu, permohonan pilot dan atau PKPU harus diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Menimbang bahwa unsur-unsur kepilotan sudah terpenuhi secara sederhana dalam permohonan pilot yang diajukan, yaitu syarat pertama, agar debitur dapat diminta untuk membayar hutangnya melalui mekanisme kepilotan adalah dengan memiliki lebih dari satu kreditur sudah terpenuhi melalui kasus posisi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada kreditur 1 dan juga kreditur 2. Kemudian syarat kedua kepilotan adalah tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
sudah terpenuhi melalui total hutang yang sudah disebutkan sebelumnya dalam kronologi kasus adalah sebesar 570 juta rupiah untuk penggabungan dua hutang yang belum terlunasi. Kemudian, dalam putusan pilot juga harus diangkat seorang hakim pengawas. Juga harus pula diangkat seorang kurator. Nah, yang dimaksud dengan kurator ini juga termasuk Balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya. Amar putusan untuk kasus daripada kepailitan ini adalah 1. Menyatakan termohon telah dipanggil dengan patut tidak hadir. 2. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 3. Menyatakan termohon pilot PT Samudra Karya Energi yang berkedudukan di Balikpapan, Kalimantan Timur dalam keadaan pilot dengan segala akibat hukumnya. 4. Menunjuk Risti Indriani SH, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas. 5. Menunjuk dan mengangkat Balai Harta Peninggalan atau BHP Surabaya sebagai kurator dalam kepailitan dari termohon pilot. 6. Menetapkan bahwa imbalan jasa atau fee kurator akan ditetapkan kemudian setelah kurator selesai melaksanakan tugasnya. 7. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. 8. Menghukum pilot untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.486.000. Sekarang, kita akan masuk ke analisis putusan, kesesuaian dasar pertimbangan hakim dengan dasar hukum kepailitan. Untuk syarat formil sendiri yang sudah disebutkan dalam pertimbangan hakim sebelumnya, dalam pasal 19 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berbunyi, suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara tanggung-menanggung dan bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Pasal 19 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berbunyi, dengan demikian, bisalah terjadi suatu persekutuan itu pada suatu ketika yang sama merupakan persekutuan firma terhadap para sekutu firma di dalamnya dan merupakan persekutuan komanditer terhadap di pelepas uang. Bahwa dalam suatu CV dapat terjadi firma di dalamnya apabila terdapat lebih dari satu sekutu pengurus atau sekutu komplementer sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 2 KUHD. Apabila terjadi demikian, maka berlakulah ketentuan mengenai firma dalam KUHD dan berlaku pula pasal 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang PKPU. Kemudian ada dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2021. Para pemohon pilot dalam kasus ini sudah memiliki legal standing untuk mewakili CV mereka, yaitu menunjuk kuasa dalam mengajukan permohonan pilot H. Hairudin Masaro SH dan Naswir Zaza yang bertindak baik sendiri maupun bersama-sama. Para pemegang kuasa daripada pemohon pilot ini sudah terbukti sebagai advokat yang sah dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pilot. Kemudian ada pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2021. Permohonan pilot atau PKPU harus diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Nah, di sini sudah jelas kalau termohon sebagai debitur adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Balikpapan, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini bisa kita lihat di pasal 2 ayat 3 Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 yang berbunyi, daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah provinsi yang Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timur Timur. Balikpapan adalah salah satu wilayah dalam Kalimantan Timur sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.
Semua dasar hukum yang ada di sini sebagai syarat formil sudah sesuai dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan hakim tersebut. Kemudian ada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Nah, di sini yang dipenuhi adalah syarat material seperti dasar pertimbangan hakim sebelumnya, yaitu debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih krediturnya. Nah, dalam ini kreditur sendiri yang mengajukan pengajuan permohonan pailit kepada pengadilan untuk krediturnya, dan juga dapat dibuktikan melalui berbagai bukti yang disampaikan oleh pemohon dan juga saksi yang dibawakan oleh pemohon. Kemudian dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga disebutkan, dalam putusan pernyataan pailit ini harus diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan niaga, dan juga harus diangkat kurator. Dalam pasal 1 angka 5 Jungto pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kurator ini juga termasuk Balai Harta Peninggalan atau kurator lainnya. Sehingga putusan pailit ini yang mengangkat dan menunjuk Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai kurator itu adalah benar dan sesuai dengan undang-undang yang sudah ada, yaitu Undang-Undang Kepailitan. Kemudian ada pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi. Nah, dalam kasus ini pasal 2 ayat 1 sudah dipenuhi sebagai syarat dasar, syarat pertama dan kedua yang menjadi dasar pertimbangan tadi, sehingga akhirnya mendapatkan permohonan pernyataan pailit yang dikabulkan. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa keadaan atau fakta sudah terbukti secara sederhana selama persidangan, sehingga seluruh amar putusan yang ada dalam kasus ini sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada tentang Undang-Undang Kepailitan maupun peraturan tentang kepailitan. Selanjutnya adalah prinsip kepailitan. Nah, hakikat prinsip hukum ini adalah ratio legis dari norma hukum. Pembahasannya sudah disandingkan dengan aturan hukum atau kaidah hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas. Kemudian ada prinsip paritas kreditorium. Prinsip paritas kreditorium ini adalah prinsip utama penyelesaian hutang dari debitur kepada krediturnya. Kedudukan para kreditur harus disetarakan. Apabila debitur tidak dapat membayar hutangnya, maka harta kekayaan debitur menjadi sasaran kreditur. Nah, dapat dilihat dari putusan pailit ini sendiri, kreditur ini tidak dibedakan melalui besar kecil hutangnya, tetapi keduanya mendapatkan kesamaan dan tidak ada perbedaan dalam putusan yang diberikan. Kemudian ada prinsip hutang. Nah, untuk prinsip hutang ini sendiri sebenarnya sudah sangat jelas kita ketahui dari awal, karena sebenarnya tanpa adanya hutang pun maka tidak mungkin ada perkara kepailitan. Jadi di awal kronologi kasus juga sudah disebutkan bahwa memang ada hutang piutang yang terjadi antara pihak pemohon 1 maupun 2 dengan termohon. Dan ini bahkan sudah terbukti selama proses persidangan ini. Prinsip-prinsip dasar kepailitan ini sesungguhnya sudah terkandung, sudah ada dalam putusan PT Samudra Karya Energi, sehingga bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya putusan ini cukup baik dalam penanganan kasus kepailitan seperti ini. Demikian analisis putusan perkara pailit PT Samudra Karya Energi saya hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun penyampaian informasi. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya.